Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam dari saya untuk semua anak Indonesia hebat. Nama saya Anya Hanifah, murid kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 6 Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Darayah Anak Desa. Cerita ini ditulis oleh ibu kepala sekolah saya saat ini. Beliau bernama Ibu Jatia RSPD SD. Pagi cerah, sinarnya hangat, bunga mekar di Surabaya. Untuk semua anak Indonesia hebat, mari dengarkan cerita saya. Tempo dulu, sekitar 70-an, di sebuah desa di pegunungan, ada seorang anak yang tinggal bersama neneknya. Kebiasaan di rumah nenek dan kakeknya di perkampungan itu yang selalu menjadi pelajaran hidupnya. Mereka hidup sederhana namun tidak kekurangan. Pasalnya karena keluarga itu hidup penuh dengan rasa syukur, rukun, dan damai. Anak itu bernama Darayah. Neneknya bernama Fatima, tetapi sering dipanggil Nenek Tima. Sedangkan kakeknya bernama Damsi. Darayah adalah cucu kesayangan dari nenek dan kakek. Sementara sebaliknya Darayah sangat sayang kepada nenek dan kakeknya. Alasan tinggal bersama nenek dan kakeknya karena nenek dan kakeknya merasa kesepian. Sementara anak-anak dari nenek dan kakeknya sudah berkeluarga dan mempunyai kehidupan masing-masing. Begitupun dengan ayah dan ibu Darayah tinggal jauh di desa lain. Mata pencaharian keluarga ini adalah bertani. Musim penghujan, mereka pindah ke ladang atau ke sawah. Walaupun usianya baru 9 tahun, tapi Darayah adalah seorang anak yang rajin membantu nenek dan kakeknya. Selain membantu nenek melakukan pekerjaan rumah, Darayah juga anak yang gemar belajar dan pandai. Dari sebelum waktu subuh, Darayah sudah beraktivitas. Di antaranya, Darayah mengaji dan melakukan pekerjaan rumah, menanak nasi, atau memasak sayur. Kukuruyuk, suara ayam jantan berkokok di kandang bawah kolong rumah. Ayo cucu, gadisku, bangunlah, kita masak yuk, ucap nenek sambil mengelus lembut kepala cucunya. Wow, Darayah masih ngantuk, Nek, kata Darayah, mulutnya direntakkan dan menguap. Ayolah cucuku, anak gadis harus rajin. Sana bangun, cuci muka, ikat rambut. Kalau tidak, cepat bangun dan mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti cucuku jadi terlambat ke sekolah. Nasihat nenek. Baiklah, Nek, Darayah cuci muka dulu ya, kata Darayah. Darayah mencuci muka dan menyikat rambut dengan karet gelang. Sementara nenek sedang memasak di dapur, menyalakan api tungku dengan ranting kayu kering yang sudah tersedia di samping dapur. Apa yang saya bantu, Nek? Tanya Darayah. Darayah potong-potong sayur saja. Setelah kakekmu sholat, kamu membaca ngaji sana, membaca Quran subuh-subuh. Anak-anak sebesar kamu bisa cepat pandai, ucap nenek. Baik, Nek, jawab Darayah. Darayah mengaji diajarkan oleh sang kakek. Sementara nenek Tima di dapur sedang memasak sarapan pagi. Darayah belajar mengaji di pagi hari, di waktu subuh, dan pada malam hari setelah sholat maghrib. Sarapan pagi sudah siap. Kebiasaan di penduduk desa itu
Tempo dulu selalu makan pagi meskipun hari masih gelap. Alasannya karena pagi hari akan bekerja keras dan belajar. Meskipun Nenek Tima dan Kakek Damsi tidak sekolah formal, tapi Kakek Damsi bisa membaca Al-Quran dan sekedar mengajarkan doa-doa yang perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, doa mau pergi buang hajat, doa mensucikan diri setelah buang hajat, doa sebelum makan, doa akan tidur, dan lain-lain. Sebelum mandi, Daraya cuci piring dulu ya, cucuku, kata nenek. Baiklah, Nek. Tapi nenek harus temani Daraya ke pancuran air ya, pinta Daraya. Daraya berjalan kaki menuju mata air bersama neneknya untuk mandi. Selain membawa perlengkapan mandi, Daraya dan nenek membawa wadah air yang sudah kosong untuk diisi kembali. Wadah air yang dimaksud adalah latuk atau bambu yang mata air yang terdekat dengan perkampungan ini bernama air sepit. Tapi musim kemarau panjang air ini surut karena berkurang airnya. Lumayan ya, Nek. Setelah berjalan kaki, suhu dingin pagi ini terasa berkurang hingga saya tidak takut. Kedinginan setelah mandi, kata Daraya. Jalan kaki pagi-pagi kan bagus, termasuk olahraga juga. Apalagi nanti kembalinya tambah beban sedikit dengan memusungkan air. Tambah sehat kan, ucap nenek. Baik, iya Nek, jawab Daraya. Penduduk lain juga berduyun-duyun menuju mata air sepit, mandi di pancurannya, dan kembali ke rumah membawa persediaan air untuk keperluan sehari-hari. Dari mata air ini juga anak-anak membantu guru-gurunya membawa air dengan wadah latuk. Mandi di pegunungan yang udaranya dingin menusuk tulang. Saat menguap sangat dingin, bagai asap sambul dapur menyembul dari mulut yang menguap, bibir gemetar, gigi gemerentak, dan suara anak saling bersahutan. Dinginnya sebelum mandi saja terasa, apalagi setelah mandi akan terasa hangat. Ayolah mandi, dinginnya sebentar saja kok, kata nenek. Kalimat itu diucapkan nenek bila saya menunda-nunda menggulirkan air ke badan untuk mandi. Iya Nek, walau waktunya berangkat sekolah, permisi kepada kakek dan nenek dengan bersalaman dan mencium tangan seraya meminta doa agar selamat dalam menerima pelajaran. Belajar bersama bapak gurunya yang hebat, bermain bersama teman-temannya dengan ceria. Sepulang sekolah, menumpuk padi, mengambil kayu bakar, mencari sayur, sore hari bermain kasti atau bermain permainan tradisional yang ada di kampung. Begitulah kehidupan Daraya sepanjang hari. Ke pasar membeli pepaya, pulangnya membawa rambutan. Cukup sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.